Inilah kisah kecerdikan Abu Nawas menghadapi Raja Harun ar-Rasyid. Dikisahkan pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah, di Baghdad adalah pusat ilmu, kebudayaan, dan kemakmuran. Di tengah gemerlapnya istana megah berdiri seorang khalifah yang termasyhur bijaksana, namun juga penuh rasa ingin tahu, yakni Raja Harun ar-Rasyid. Namun di balik keseriusan urusan kerajaan, sang raja kerap merasa bosan dan membutuhkan hiburan. Saat itulah nama Abu Nawas selalu menjadi penyelamat. Penyair yang cerdik, penuh humor, dan terkenal dengan kepintarannya ini seringkali menjadi lawan adu akal sang khalifah. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya sambil mengelus jenggot. Ia merasa jenuh dengan urusan negara. Panggil Abu Nawas, perintah pada pengawalnya. Tak lama, Abu Nawas masuk dengan wajah polos dan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, kata sang khalifah, aku ingin menguji kecerdikanmu lagi. Jika engkau berhasil, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan dihukum. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum nakal. Hukum atau hadiah, sama-sama datang dari Tuan. Insya Allah saya siap. Raja lalu mengangkat tangannya dan berkata, aku ingin engkau membawa hewan yang bisa terbang, berjalan, dan berenang sekaligus. Tidak boleh hanya satu kemampuan. Kalau gagal, kau tahu akibatnya. Para menteri dan pengawal yang hadir saling berpandangan. Tugas itu tampak mustahil. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum, lalu menjawab, baik tuanku, beri saya waktu 3 hari. Hari pertama, Abu Nawas berkeliling pasar. Ia membeli seekor ayam jago, seekor kucing, dan seekor ikan. Orang-orang yang melihat heran karena barang belanjaannya aneh. Hari kedua, ia memikirkan cara menyatukan ketiga hewan itu. Malam ketiga, ia sudah punya rencana gila khas Abu Nawas. Keesokan harinya, ia datang ke istana membawa sebuah keranjang tertutup. Raja menyipitkan mata. Mana hewan yang kau maksud? Abu Nawas membuka keranjang itu. Tiba-tiba ayam jago melompat keluar dengan sayap mengepak. Lihat tuanku, ia bisa terbang. Semua orang mengangguk. Lalu Abu Nawas mengeluarkan kucing yang langsung berlari keliling ruangan. Ini untuk berjalan. Kemudian ia mengeluarkan sebuah kendi berisi ikan hidup. Dan ini untuk berenang. Raja terbelalak. Tapi aku memintanya dalam satu hewan, bukan 3, katanya kesal. Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia cepat-cepat meraih kucingnya, lalu meletakkan ayam di punggung kucing dan kendi ikan diikatkan dengan kain di samping. Sekarang lihatlah tuanku, satu hewan ini bisa berjalan, ayamnya bisa terbang, dan ikannya bisa berenang. Bukankah ketiganya sudah bersatu? Para menteri terbahak. Raja Harun pun akhirnya tak kuasa menahan tawa. Astagfirullah Abu Nawas, kau selalu saja membuatku pusing sekaligus terhibur. Namun tidak berhenti sampai di situ. Sang raja masih penasaran. Baiklah, kalau begitu aku ingin engkau lakukan sesuatu lagi. Dengarlah, aku ingin engkau menangkap angin dan membawanya kepadaku di dalam karung. Kali ini para hadirin yakin Abu Nawas pasti menyerah. Tapi ia hanya menunduk hormat. Siap tuanku. Keesokan harinya Abu Nawas datang membawa sebuah karung besar yang diikat kuat. Ia meletakkannya di depan raja. Inilah angin yang tuan minta. Raja tertawa geli. Bagaimana aku bisa tahu ada angin di dalamnya? Abu Nawas menjawab dengan wajah serius. Tuanku, bukalah ikatan karung ini. Maka angin akan segera keluar dan menerpa wajah tuan. Tapi ingat, sekali dibuka, ia tak bisa lagi dimasukkan kembali. Raja dan seluruh istana pun tertawa, terpingkal-pingkal. Sang khalifah akhirnya mengakui, Abu Nawas, hanya engkau yang bisa membuat logika mustahil menjadi mungkin. Sejak itu Abu Nawas semakin disayang oleh Raja Harun ar-Rasyid. Walau sering dipermainkan dengan perintah yang aneh, pada akhirnya kecerdikan dan humornya selalu membawa tawa di tengah kesibukan istana. Kisah-kisah jenakanya pun terus dikenang dari masa ke masa sebagai simbol kecerdasan, keberanian, dan kelucuan yang abadi dari Abu Nawas hingga masa kini. Inilah kisah humor Abu Nawas. Semoga terhibur oleh kecerdikan Abu Nawas. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Wallahu a'lam bissawab.